Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam alal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Khatul iman rahimani wa rahimakumullah. Pada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama-sama hadir di dalam majelis ilmu dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Allah tabaraka ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang soleh. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang beriman, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah. Menindaklanjuti pembahasan kitab Mujibatul Jannah, amalan-amalan yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam al-jannah. Terakhir kita membicarakan tentang az-zikr, yakni berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pagi ini kita akan mempelajari zikir ketika hendak akan tidur. Zikir ketika hendak akan tidur. Wa fawaidu, dan faidah-faidahnya. Apa faidah hadis di dalam bab ini? An Jabir radhiyallahu an, dari sahabat Jabir radhiyallahu an, qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, idza awar rajulu ila firashihi, apabila
seseorang beranjak menuju tempat tidurnya. Jadi nalikane tiang-tiang niku mapan turu, ya. Jadi orang yang akan bertindak sebagai orang yang akan tidur. Maka ibtadaruhu malakun wa syaitan. Maka malaikat dan setan itu mengelilinginya. Malaikat dan setan mengelilinginya. Masya Allah. Faqala, kemudian berkata al-malaku, malaikat yang ditugaskan Allah untuk mendampingi orang-orang yang akan tidur ini. Apa kata malaikat? Ikhtim bi khair. Tutuplah harimu itu dengan kebaikan. Tutuplah harimu itu dengan kebaikan. Wa qala syaitan. Jadi tatkala malaikat mengajarkan kepada manusia untuk menutup harinya itu dengan kebaikan, maka setan pun tidak mau kalah. Dia berkata, ikhtim bisyarri. Tutuplah harimu itu dengan keburukan. Ya, tutuplah harimu itu dengan keburukan. Maka fa'in dzakarallah, apabila dia berzikir kepada Allah, thumma nama, kemudian tidak, dia bertidur. Barang siapa yang sebelum tidur dia berzikir kepada Allah, setelah zikir dia baru tidur, maka batal malaku yakla'u, maka pada malam hari itu malaikat akan menjaganya. Ya, jadi barang siapa yang akan tidur dia berzikir kepada Allah, artinya apa? Membaca doa sebelum tidur, maka malaikat itu akan menjaganya. Kemudian qalal malak, berkata malaikat ini, iftah bi khair. Ya, iftah bi khair. Maka apabila orang tersebut sudah terbangun dari tidur, fa idza staiqadha, apabila dia terbangun dari tidur, jadi pagi hari sudah sampai, qalal malak, berkata malaikat kepadanya, iftah bi khair. Bukalah harimu itu dengan kebaikan. Bukalah harimu itu dengan kebaikan. Wa qala syaitan, sedangkan setan berkata, iftah bi syarrin. Bukalah harimu itu dengan keburukan. Masya Allah. Bukalah harimu itu dengan keburukan. Maka fa'in qala alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa lam yumitha fi manamiha, alhamdulillahilladzi yumsikus samawati wal ard an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dihi innahu kana haliman ghafura. Alhamdulillahilladzi yumsikus samaa an taqa'a 'alal ardi illa bi'idni wa in waqa'a an syaririhi famata dakhala al-jannah. Ya. Jadi barang siapa yang bangun tidur kemudian dia membaca alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi, ya, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengembalikan ruhku, ya, walam yumitha fi manamiha, dan tidak mematikan aku di malam itu.
Ini berarti ada bacaan doa tidur yang lain. Berarti bacaan doa itu doa setelah tidur tidak hanya satu apa? Tidak hanya dengan satu macam. Ini ada doa yang lain. Cuma agak panjang. Kalau yang lain simple. Gimana? Alhamdulillahilladzi. Nah, kita milih yang mana? Yang pendek ini yang panjang? Hah? Yang panjang? Sudah hafal? Milih yang panjang mungkin hafal, nggak hafal ya repot. Ya, insyaallah. Ya, jadi barang siapa yang baca doa tersebut, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa lam yumitha fi manamiha. Kemudian doa yang kedua, alhamdulillahilladzi yumsikus samawati wal ardh. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam, yang memegang langit dan bumi ini, yang mengendalikan langit dan bumi. Ya. Antazula wala inzalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura. Ya. Jadi barang siapa yang baca doa ini, yang di situ kita sebutkan doa tersebut segala puji bagi Allah yang telah menahan langit dan menahan bumi supaya jangan sampai lenyap. Dan sungguh jika keduanya akan lenyap, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Ini doa. Kemudian doa yang ketiga, alhamdulillahilladzi yumsikus sama. Ya, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang menahan langit antaqa'a 'alal ardi illa bi'idznih. Ya, agar tidak jatuh menimpa bumi ini kecuali dengan izinnya. Kecuali dengan izinnya. Alhamdulillahilladzi yumsikus sama antaqa'a 'alal ardi illa bi'idznih. Ya. Maka seandainya bumi ini terjatuh dan menimpa manusia, kemudian meninggal manusia seperti musibah, longsor, siapa yang tahu akan terjadi longsor? Ya, sementara waktu-waktu yang Allah pilih itu waktu-waktu yang manusia sedang tidak bersiap siaga. Makanya kemarin waktu kita sampaikan, ada kalanya di waktu malam orang sedang apa? Tertidur. Dan ada kalanya ketika pagi hari ditimpakan ketika orang sedang bermain-main. Jadi nggak ada kesiapan. Makanya sebelum adanya aktivitas apapun, hendaknya kita diiringi dengan apa? Dengan doa. Itu yang disebut dengan membuka kegiatan itu dengan kebaikan. Nah, maka seandainya kita ditakdirkan Allah tertimbun tanah karena musibah, meninggal kemudian, maka dakhalal jannah, maka orang tersebut akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Khawatul iman rahimani wa rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh beberapa para ulama, di antaranya di sana ada Imam Abu Ya'la dan juga dilihatkan oleh Imam An-Nasai dan imam-imam yang lain. Ini doa setelah tidur. Doa sebelum tidur dan doa setelah tidur. Doa setelah tidur, doa setelah tidur. Nah, kemudian ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, apa faidah hadis ini dan ada pelajaran apa dari hadis ini? Wa fi hadzal hadis, di dalam hadis ini fawaiduhu azimah.
Di dalam hadis ini terdapat faidah-faidah yang sangat agung sekali. Ya. Jadi di dalam hadis tersebut terkandung apa? Faidah-faidah yang sangat besar. Yang sangat besar. Apa faidahnya? Yang pertama, hadis ini menunjukkan tentang kasih sayang Rasulullah SAW, perhatian Rasulullah SAW kepada para umatnya. Ya, hadis ini menunjukkan apa? Besarnya kasih sayang Rasulullah kepada umatnya, di mana beliau selalu mengharapkan kebaikan, mengharapkan keselamatan dalam setiap keadaan umatnya ini. Masya Allah. Jadi sosok manusia yang mengharapkan kebaikan-kebaikan, mengharapkan keselamatan kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ini sosok pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana umatnya itu bahagia, bagaimana umatnya selalu berada dalam kebaikan, bagaimana umatnya selalu mendapatkan keselamatan dalam setiap waktu dan setiap keadaan. Maka Nabi memberikan bimbingan-bimbingan, memberikan arahan-arahan. Ini bukti tentang kecintaan beliau kepada umatnya dan perhatian yang besar kepada umatnya. Dan itu terbukti, dijelaskan Allah Ta'ala, diabadikan sifat ini, sifat perhatiannya Nabi kepada umatnya ini, sifat kasih sayangnya Nabi kepada umatnya ini diabadikan oleh Allah Ta'ala, sebagaimana disebutkan di dalam surat At-Taubah. Di dalam surat At-Taubah, surat 9 pada ayat yang ke-128. Ya, surat 9 ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ada terjemah? Silakan. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun, penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Nah, Masya Allah. Kita lihat bagaimana Allah mengabadikan sifat yang mulia ini. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Jadi ketika umat ini mengalami penderitaan di dalam ujian-ujian mengikuti beliau, itu dirasakan oleh Nabi SAW. Makanya beliau sangat mencintai kita, sangat memperhatikan kita, sangat peduli dengan nasib kita. Sampai-sampai beliau tidak mau mendoakan azab kepada orang-orang yang menyakiti dan mendoliminya. Dia simpan doa itu untuk siapa? Untuk umatnya. Ya Allah, untuk kita. Jadi doa itu disimpan oleh Nabi agar beliau diberikan izin untuk mendoakan syafaat pada hari kiamat. Saking apanya ini? Saking apanya ini? Saking besarnya cintanya Nabi kepada kita, dan saking besarnya harapan Nabi agar kita selamat dari azab Allah Ta'ala. Lalu bagaimana dengan sikap kita hari ini? Sikap kita kepada sunnah, ya, layakkah? Patutkah kita meremehkan sunnah? Pantas nggak kita menyepelekan sunnah sementara Nabi itu mati-matian memikirkan kita? Bahkan siksaan-siksaan yang dirasakan oleh beliau dibiarkan. Dan doa itu dipegang erat-erat oleh Nabi. Tidak akan saya doakan azab bagi mereka, agar aku diberikan izin oleh Allah kesempatan untuk mendoakan umatku pada hari kiamat kelak. Masya Allah.
Nah, ini pelajaran penting bagi kita. Maka seyogyanya para dai, para guru, para pendidik, para orang tua, para suami terutama dalam ini memperhatikan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, memperhatikan keselamatan mereka, memikirkan kebahagiaan mereka, ya, mengkhawatirkan kondisi mereka. Maka selayaknya bagi para pendidik, para pemimpin keluarga memiliki jiwa kepemimpinan kasih sayang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelajaran pertama. Ya, sampai dalam urusan ini pun diajarkan oleh Nabi, saking si inginnya apa? Nabi itu umatnya selalu mendapatkan dalam setiap keadaan. Bon, ini pelajaran yang pertama. Faedah yang kedua, hadis ini memberikan penjelasan kepada kita tentang kesempurnaan dan keindahan Islam. Ya, hadis ini menjelaskan tentang apa? Kesempurnaan dan keindahan Islam. Ya, sempurna tentang syariatnya, indahnya tentang aturan-aturannya. Sehingga dengan aturan-aturan Islam tersebut, dengan syariat-syariat yang diajarkan tersebut, menjadikan setiap aktivitasnya dan setiap keadaannya menjadi kebaikan dan pahala dari Allah Ta'ala. Subhanallah. Sampai dalam urusan tidur pun diberikan ajaran. Ini menunjukkan tentang apa tadi? Menunjukkan tentang apa? Kesempurnaan dan keindahan Islam dan syariatnya. Sampai tidur pun ada aturannya. Sampai tidur pun diberikan adab-adab yang sangat menakjubkan. Sehingga dengan keindahannya, dengan kesempurnaannya ini, setiap aktivitas kaum muslimin, setiap keadaannya selalu menjadi kebaikan dan pahala dan amal soleh baginya. Coba antum lihat, ada nggak yang lain? Tidur dapat pahala, ada nggak yang lain? Hah? Tidur Pak, kita tidur ini dapat pahala, diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terampuni dosa kita, dimasukkan tidur menjadi sebab masuk surga apabila tidurnya diletakkan di atas ilmu. Dengan sebab doa tidur orang dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah. Ini dahsyatnya syariat. Oleh karena itu, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi SAW, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Imam Ibnu Majah, hadis dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an, dia berkata, qala Rasulullah SAW, ma baqiya syai'un. Kita perhatikan hadis ini ya. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun. Artinya apa? Hah? Kok bingung ini? Santai aja nih. Kok tegang banget ini? Ditekan di kebun ini cek seger ya. Kok malah tegang gitu, apa ceritanya? Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun. Artinya apa? Hah? Tumpahkan semua sudah, tidak ada yang tersisa sedikit pun. Apa? Yuqarribu minal jannah, tidak tersisa sedikit pun, sesuatu pun amalan yang bisa mendekatkan ke dalam surga. Tidak tersisa satu pun. Wa yubaidu minan nar, dan amalan-amalan yang bisa menjauhkan orang dari neraka. Saya ulangi,
tidak tersisa sedikit pun amalan yang bisa mendekatkan ke dalam surga. Begitu juga tidak tersisa sedikit pun amalan yang bisa menyelamatkan orang dari neraka, illa qad buyyina lakum, kecuali sungguh telah disampaikan oleh Nabi kepada kalian. Ini menunjukkan apa, Pak? Menunjukkan apa? Sempurna. Makanya nggak usah gai-gai mana sampean. Kakek pola. Nah ini nggak usah kita mau buat apa jenengan, mau tambahan apa? Wong tidak tersisa itu menunjukkan apa, Pak? Sudah semua nggak ada yang tersisa. Mau jenengan mau cari pahala lewat apa? Sholat. Apa sholat yang nggak diajarkan oleh Nabi? Makanya nggak usah buat sholat lagi. Kenapa? Karena semua jalan menuju surga itu sudah ditumplak-blek. Apa tumplak-blek itu? Sudah nggak tersisa, semua sudah. Mau antum mau buat apa lagi? Mau cari surga lewat mana? Yang belum diajarkan Nabi, yang sholat, yang puasa, yang zikir, yang sedekah, yang mana yang belum diajarkan Nabi? Semua tidak tersisa, kata Nabi. Sampai antum lihat adab tidur pun diajarkan. Subhanallah. Saking lengkapnya syariat Islam, saking sempurnanya aturan Islam. Makanya melihat hadis ini sudah nggak pantas kita buat sholat, ada sholat baru lagi, ada dikit-dikit baru lagi. Berarti ada yang belum disampaikan oleh Nabi SAW. Sakit dipahami ini. Begitu juga amalan-amalan yang bisa menjauhkan kita dari neraka, tidak satu pun tersisa, semua diajarkan oleh Nabi. Makanya kata Imam Ahmad, barang siapa yang membuat bid'ah, perkara-perkara baru dalam ibadah, dia telah menuduh bahwa Muhammad berkhianat atas risalah. Berarti ono ajaran sing durung diajarkan Nabi. Dia menuduh demikian. Nah ini pelajaran yang kedua. Kemudian dalam sebuah hadis yang lain dari sahabat Salman, ini masih poin yang kedua tadi, tentang kesempurnaan Islam. Ya, An Salman, dari sahabat Salman Al-Faris, qala lana al-musyrikun. Masya Allah. Sahabat Salman bercerita, orang-orang musyrik berkata pada kami. Jadi ada orang musyrik komentar kepada sahabat Salman tentang Islam ini. Apa kata mereka? Qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in. Sungguh Nabi kalian telah mengajarkan semua perkara. Semua perkara sudah diajarkan nabimu kepada kalian. Hatta al-khira'ah, sampai dalam urusan bercebok. Ya Allah. Hah? Sampai dalam urusan apa? Bercebok diajarkan Nabi kepada kita. Itu kalau urusan yang sangat sepele, yang sangat kecil, yang sangat sederhana, diajarkan Nabi, tidak tersisa. Apalagi amalan-amalan yang besar. Tidak mungkin Nabi menyimpan, Nabi menyisahkan, tidak diajarkan, tidak mungkin. Karena salah satu tujuan Nabi diutus oleh Allah itu untuk menyempurnakan risalah, sehingga Allah tidak mewafatkan Nabi sebelum semua risalah itu tersampaikan. Nabi tidak akan diwafatkan Allah sebelum semua risalah yang diamanahkan itu tersampaikan. Sehingga kalau amanah sudah tersampaikan, turun ayat tentang kesempurnaan Islam. Makanya ketika turun wa tammat kalimatu, ya, wa tammat, maka cukuplah, sempurna syariat ini. Al yauma akmaltu, gimana? Aku telah sempurnakan hari ini tentang agamamu, dan Islam ini menjadi syariatmu. Kalau ini ayat ini turun, para sahabat bergembira, sedangkan Abu Bakar menangis. Begitu turun ayat ini. Kenapa? Sebab kalau sesuatu sudah sempurna, berarti itu akan kembali. Berarti tugas Nabi sudah selesai. Maka ayat itu sebagai isyarat oleh Abu Bakar, berarti ajal Nabi sudah dekat. Yang sudah selesai, sudah tuntas syariat ini.
Sampai urusan bercebok pun diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam At-Tirmidzi. Ini pelajaran yang keberapa? Yang kedua. Hadis ini menunjukkan tentang kesempurnaan Islam, keindahannya. Bon. Faedah yang ketiga. Min fadailil dzikr, di antara salah satu keutamaan zikir, di antara keutamaan zikir adalah apa? Mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara keistimewaan dan keutamaan zikir, orang yang selalu berzikir kepada Allah akan mendapatkan apa? Penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah taala. Makanya jangan pernah tinggalkan zikir. Jangan pernah tinggalkan zikir. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 152, Allah katakan fadkuruni adkurkum. Fadkuruni adkurkum, ingatlah kamu kepadaku maka aku pun akan ingat kepadamu. Ya. Artinya apa? Kalau kaum ini, umat ini melaksanakan perintah-perintah Allah, maka Allah pun tunaikan kewajiban Allah kepada hamba ini. Allah akan penuhi hak-haknya hamba apabila hamba-hamba itu menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah di waktu Anda lapang. Kenali Allah di waktu Anda kuat. Kenali Allah di waktu Anda cukup. Kenali Allah di waktu Anda kaya. Maka ya'rifka fisyiddah, Allah akan mengingat Anda di waktu Anda sempit. Allah akan mengingat Anda ketika kita dalam keadaan kesulitan. Allah akan mengingat kita, mengenal kita ketika kita di dalam terjepit. Maka dikatakan oleh para ulama, barang siapa ketika terjepit dia ingin ditolong oleh Allah, maka hendaknya dia ingat kepada Allah di waktu dia lapang. Saya ulangi, barang siapa ketika dalam kondisi kritis ingin doanya dikabulkan oleh Allah. Ya, barang siapa yang dalam kondisi kritis ingin doanya dikabulkan oleh Allah, hendaknya memperbanyak ingat kepada Allah di waktu dia lapang dan dia kuat. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Makanya doa, zikir di dalam Islam disebut hisnul muslim. Apa? Zikir atau doa disebut apa? Hisnul muslim, benteng seorang muslim. Itu adalah az-zikir wa doa. Pokoknya banyak doa, banyak zikir. Menghadapi problem banyak zikir, menghadapi masalah banyak zikir. Jangan kekuatan kita ditunjukkan dulu. Jangan. Zikir dulu, minta tolong dulu kepada Allah Ta'ala setiap kita dihadapkan oleh permasalahan-permasalahan. Pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat, permusuhan syaitan kepada manusia itu sangat amat dahsyat sekali. Ya. Permusuhan setan kepada manusia itu sangat amat dahsyat sekali. Maka hendaklah kalian jadikan setan itu sebagai musuhmu. Setan itu musuh kita, maka jadikanlah setan itu sebagai apa? Sebagai musuh kita. Dan jangan mengikuti jalannya. Jangan ikuti jejaknya.
Jangan tiru kebiasaan-kebiasaannya. Jadikan syaitan itu musuh bagi kita. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat 35 ayat 6. Surat 35 ayat 6. Sudah ketemu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Iya. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Insyaallah. Allah katakan inna syaitan adul. Inna syaitan lakum aduun. Setan itu musuh bagi kalian. Maka fattakhiduhu aduan, jadikanlah setan itu sebagai musuhmu. Karena sesungguhnya setan itu tidak lain mengajak pengikutnya, mengajak pasukannya, mengajak golongannya untuk menjadi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Kemudian dijelaskan pula di dalam surah Al-Baqarah, surat yang kedua, surat yang kedua, ayat 168 dan 169. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fakhsha wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Silakan. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Insyaallah. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Nah, ini permusuhan setan kepada manusia. Sehingga saking besarnya kebencian setan kepada manusia, saking besarnya permusuhannya, dendamnya kepada manusia, tidak ada satupun kesempatan kecuali setan akan masuk di dalamnya. Ya, tidak ada satupun peluang yang dibiarkan oleh setan manusia itu aman dari gangguannya. Perhatikan, sampai mau tidur pun, bukankah orang mau tidur itu mau istirahat? Betul apa enggak? Orang mau tidur itu kalau berhenti dari aktivitas, itu pun tidak dibiarkan setan lepas daripada penyimpangan. Saking apanya ini, Pak? Hah? Saking besarnya keinginan setan agar manusia itu celaka. Saking besarnya dendam yang ada di dalamnya. Sampai demikian setan ini tidak menyisakan waktu pun, tidak menyisakan kondisi manapun manusia dibiarkan lepas dari gangguannya. Masya Allah. Makanya kita kalau sudah ngaji begini jangan merasa aman dari gangguan syaitan. Kadang-kadang kita lengah, ya lihat. Mungkin dari sisi yang lain dosa-dosa besar mungkin kita bisa selamat. Alhamdulillah kita sudah jauh dari syirik, oke.
Kita sudah selamat dari bid'ah, oke. Syirik kecil? Syirik kecil? Belum tentu kita. Setan ngerti, ayo lihat, paham tentang kita dan kelemahan kita, dan setan masuk ke sana nanti melalui apa? Melalui titik-titik kelemahan kita ini. Makanya manusia itu punya titik kelemahan. Setan tahu apa enggak ya? Ngerti titik kelemahan kita itu dari mana? Ya. Kita baca kisah ulama-ulama besar yang tergelincir jalannya. Sehingga di dalam kitab Situd Duror, di dalam kitab itu menceritakan Imam Ahmad, salah satu tokoh imam besar dari imam 4 yang menjadi madhabnya kaum muslimin. Dan beliau diberikan sifat-sifat warok yang luar biasa di masanya. Ulama yang zuhud di dalamnya, ulama yang bertakwa di masanya, ahli fikih, ahli hadis yang mumpuni dan diikuti ribuan ulama-ulama yang luar biasa, Masya Allah. Sampai diceritakan dalam satu riwayat itu Imam Ahmad itu kalau bermajelis itu dihadiri sekitar 70.000 ulama-ulama kibar. Itu bisa bayangin, 70.000 ulama-ulama kibar. Gak pakai sound, Pak. Pilih ngaji nih. Dikatakan oleh para ulama. Jadi kalau kami hadir di majelis Imam Ahmad itu, yang dihadiri sekian banyak orang itu, ketika Imam Ahmad menyebutkan An Abi Hurairah, orang yang di depan Imam Ahmad itu nyambung ke belakangnya, An Abu Hurairah, sampai ke belakang. Itu dapat ilmu yang luar biasa. Pakai sound gak dapat ilmu. Masya Allah. Antum kesini ngapain? Coba antum bayangkan betapa dahsyatnya mereka. Gak pakai sound. Itu nyambung, Pak, sampai ke belakang itu. Malah kalau antum baca riwayatnya Imam Baqi, salah satu muridnya Imam Ahmad yang tidak belajar di majelis. Gak belajar di majelis karena waktu itu Imam Ahmad terfitnah dan tidak boleh ngajar. Dan orang tidak boleh belajar kepadanya. Antum bisa bayangin. Padahal Imam Ahmad diberikan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala menghafal 1 juta hadis. Gak boleh mulang, Pak. Gak boleh dakwah, gak boleh ngajar. Orang pun tidak boleh belajar. Kalau sampai membuka majelis, keduanya ditangkap. Antum bisa bayangin. Dan pada saat bersamaan Imam Baqi datang ke tempat tersebut, meninggalkan negerinya untuk belajar ke Imam Ahmad. Ternyata begitu sampai di Baghdad, disampaikan Imam Ahmad terfitnah, tidak boleh nyampaikan ilmu. Tapi saya sudah tinggalkan kampung saya sudah tinggalkan negeri, saya jual harta saya. Akhirnya sampailah Imam Baqi ketemu Imam Ahmad dan disuruh pulang oleh Imam Ahmad. Antum bisa bayangin? Dan Imam Baqi mengatakan, ya Imam, tidak akan kau perhatikan, tidak akan kau belas kasih kepada aku tinggalkan negeriku, aku tinggalkan kampung halamanku, aku jelajahi berbulan-bulan menempuh sampai di sini disuruh pulang. Terus bagaimana ya? Kita nggak boleh ngajar ya. Akhirnya disepakati, dah begini saja, bagaimana kalau saya datang setiap hari sebagai pengemis ke rumah antum? Saya datang tiap pagi sebagai seorang pengemis ke rumah imam. Nanti imam ajarkan 1 hadis, 2 hadis, saya pulang. Nanti besok pagi saya datang lagi. Disepakati akhirnya. Akhirnya Imam Baqi cari gombal, Pak. Cari apa? Gombal. Dibalutkan ke mana? Kepalanya, dia bawa tongkat dan bawa kaleng, datang ke imam. Setiap pagi dapat 2 hadis, 2 hadis. Dan menjadi ulama besar dengan cara belajar seperti itu. Kita yang duduk, halo, 1 hadis sekian tahun tidak hafal-hafal. Guys, ayo mikir, Pak, nih. Ada apa di dalam diri kita ini? Ada apa ini?
Kok gak terbentuk karakter? Ini imam yang jadi pengemis tiap pagi, Pak. Ketuk pintunya, ya imam, wahai Tuhan, berikan aku sesuatu kepadamu. Imam Ahmad membuka pintu, berjongkok di depan pintu, menyampaikan 2 hadis. Diulang-ulang beberapa kali, ulang sambil murojaah. Dan bertahun-tahun diamalkan Imam Baqi, belajar seperti ini dan menjadi ulama besar. Mestinya kalau duduk seperti ini, itu potensi jadi ulama besarnya lebih kita yang menjadi potensi. Ya. Ya Allah, ada apa diri kita ini? Nih, Imam Ahmad yang sekali berbeliau ini, yang solehnya luar biasa, yang takwanya luar biasa, yang zuhudnya luar biasa, yang tawadhu'nya luar biasa. Itu ketika menjelang kematian, ketika sakit berat, antara sadar tidak, putranya Abdullah bin Ahmad menjaga dan merawatnya beliau. Itu kaget ketika melihat ayahnya yang dalam keadaan sakit berat ini, Pak. Kenapa kaget? Karena Imam Ahmad kadang sadar, kadang pingsan, saking beratnya sakit yang beliau alami. Nah, ketika beliau siuman, beliau mengatakan sambil berkata keras, tidak, belum. Pingsan lagi. Sadar lagi, beliau mengatakan belum, tidak. Terus terulang-ulang. Putranya heran, kenapa ayahku tidak berzikir kepada Allah? Beliau ulama besar, imam besar. Kenapa justru waktu sakit dia mengatakan tidak, belum. Kok gak berzikir kepada Allah? Maka putranya memberanikan diri. Nanti kalau sadar tak tanya habis saya. Benar, begitu siuman sadar, ayah, kenapa ayah mengatakan tidak, belum? Kok nggak disibukkan dengan zikir dalam kondisi sakit berat ini? Apa kata Imam Ahmad? Ayo ikhwan, hai putraku, apakah kamu melihat apa yang aku lihat? Maka Abdullah mengatakan, wahai abah, apa yang anda lihat? Imam Ahmad mengatakan, wallahi demi Allah, aku melihat setan itu duduk di ujung kakiku ini, sambil menggigit jarinya dan mengatakan, hai Ahmad, kamu sudah lepas dari gangguanku. Maka aku katakan, tidak, belum. Sampai roh ini keluar dari jasad, setan tidak akan pernah melepaskan kita untuk menyimpang dari jalan Allah ini. Itu Imam Ahmad, ayo ikhwah. Bagaimana kita yang semuanya serba terbatas ini? Merasa diri kita selamat dari gangguan setan, merasa kita selamat dari tipu dayanya dengan ala kadarnya ini. Ya Allah, ayo ikhwah, maka perbanyaklah kita mendekat kepada Allah. Jangan diberi kesempatan pintu-pintu ketakaburan di dalam hati ini. Antum bandingkan Imam Ahmad 1 juta hadis, kita berapa ratus? Enggak 100 deh, 10 aja. 10 dari an sampai rawahu. Nah, ada yang hafal 10? Nanti kolam renang gratis. Astagfirullah. Ada sesuatu ikhwan, harus jujur kita katakan. Hadis nggak hafal-hafal, riwayat jarang kita sentuh, dan yang lebih mengerikan tapi jiwa ini nggak terbentuk-bentuk menjadi orang yang soleh. Ini ada satu masalah yang harus diperbaiki. Apa itu? Kurang serius di dalam menjadi orang yang soleh. Ya, kurang serius menjadi orang yang soleh. Ayo kita renungkan mata-mata. Masya Allah. Makanya kita jangan biarkan ya ada pintu-pintu ujub di dalam diri kita. Kadang-kadang kita baru belajar sudah komentar macam-macam, tidak karu-karuan. Apalagi di zaman fitnah ini, Masya Allah. Orang belum belajar 1 bulan sudah mentakdir ustadz. Masya Allah. Belajar baru 1 bulan takdir ustadz. Ya Allah. Mas totolo pentol ya sampai. Ini na'udzubillah misyar, setan tuh makanya enggak bodoh, ayo ikhwah.
nggak bodoh. Makanya kita banyak merujuk kisah-kisah para ulama, nanti lembut hati kita insya Allah. Kita kurang membaca riwayat-riwayat, kurang membaca tarikh, sehingga kita kurang keteladanan. Siapa yang kita teladani sekarang? Kita ingin jadi orang sabar, belajar ke imam siapa? Hah? Kita ingin jadi orang tawadhu, sudah punya tawadhu belum? Baca kita imam. Siapa imam-imam yang punya sifat tawadhu yang luar biasa? Ya, kita baca itu, sehingga nanti itu akan membekas di dalam diri kita ini. Sehingga ada perubahan-perubahan yang sangat menakjubkan dengan adanya ilmu ini. Ya, ngapunten. Kalau orang berkumpul dengan seseorang itu pasti terbawa arus pola bahasa itu loh Pak. Saya punya ponaan sekarang ada di Banjarmasin, sudah cukup lama ya. Sekarang kalau pulang itu seperti Upin Ipin kalau ngomongin. Iya ke, kok jadi kakak Ro semua ini. Astagfirullah. Kenapa? Karena terbiasa bahasa seperti itu. Terus ada santri yang di Jakarta baru belum setengah tahun Pak, baru 4 bulan pulang, bahasanya sudah nggak Sidoarjo lagi sekarang, sudah bahasa ke Jakartaan gitu. Lu ngapain? Gue doang. Antum ini tanah kelahiran antum Sidoarjo. Baru 3 bulan sudah gue lu nyungsep lu. Kenapa? Karena setiap hari menggunakan bahasa yang mereka gunakan, terbawa Pak. Ya. Saya ngaji di Caruban, Masya Allah, malu pakai bahasa Sidoarjo itu. Bawa kuasar Pak ternyata. Sana kalau minum obat itu diunjuk obatipun. Nek kula untal. Dia tertawa. Wes mbak untal, hah? Untal. Itu pengajian setiap hari dibikin guyonan. Wes mbak untal. Kenapa orang sana diunjuk? Nah kalau diunjuk kan celana, kita diunjuk nih gitu kan. Astagfirullah. Bahasa itu memiliki apa? Pengaruh. Kita kalau berdialog dengan orang tiap hari berkumpul dengan sana, maka bahasa kita akan terbawa. Kita baca Quran setiap hari bertahun-tahun, kenapa bahasa kita tetap kasar? Sementara Al-Quran mengajarkan bahasa paling sopan di dunia ini. Berarti bahasa Quran tidak mewarnai karakter kita. Saketi paham arah omongan saya ini. Orang berbicara dengan orang Jakarta 5 bulan bahasanya sudah Jakarta. Orang ke Kalimantan 5 bulan bahasanya sudah jadi Kalimantan. Nanti di Bali 5 bulan jadi orang Bali. Kita Quran setiap hari bertahun-tahun, bahasa kita tidak berubah dari kesopanan. Gagal gitu. Bukankah bahasa yang paling indah adalah bahasa Al-Quran? Bukankah bahasa yang paling terhormat adalah bahasa Al-Quran? Bukankah bahasa yang paling rapi adalah bahasa Al-Quran? Lalu kenapa tidak mewarnai bahasa kita? Adakah penghalang? Dan apakah Allah tidak mengizinkan kita terbentuk sebagai karakter-karakter Qur'ani? Masya Allah, nastaghfirullah. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran yang keempat. Pelajaran yang kelima. Pelajaran yang kelima. Hendaknya seorang muslim mengetahui, wajib mengetahui, yajibu ala kulli muslim, wajib atas setiap kaum muslimin an ya'lama, hendaknya dia mengetahui, ya, hendaknya dia menyadari tentang program terbesarnya syaitan kepada manusia adalah menggelincirkan manusia dari jalan Allah yang lurus ini. Pelajaran yang kelima apa tadi?
Wajib bagi setiap muslim untuk sadar, untuk ngerti bahwa program terbesar daripada syaitan itu adalah menggelincirkan manusia dari jalan yang lurus ini. Itu program terbesarnya. Targetnya itu, Bang. Targetnya itu sana. Bagaimana kita tergelincir dari jalan yang lurus ini? Bagaimana kita bisa bengkok dari jalan yang hak? Itu target terbesarnya syaitan. Hal ini dijelaskan oleh Allah Ta'ala di beberapa surat, ya, di beberapa ayat. Pertama, kita lihat di dalam surat 7 ayat 16 dan ayat 17. Surat 7 ayat 16 ayat 17. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang ke-16 dan 17, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Insyaallah. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Masya Allah. Ayat ikhwah, kita lihat ayat 16. Di situ syaitan mengatakan, fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Coba kita lihat, setiap ayat yang menjelaskan ucapan syaitan kepada target ini, itu diikuti dengan sumpah. Diikuti dengan apa? Sumpah. Ya. Allah katakan di sana menjelaskan tentang bagaimana sumpahnya syaitan. La'aq'udanna lahum. Ya, diawali dengan sumpah, diikuti dengan takkid. Apa takkid? Untuk menguatkan bahwa sumpah yang diucapkan itu bukan main-main. Masya Allah. La'aq'udanna, antum lihat ada nun disida di sana. Itu namanya nun taukid. Nun taukid itu adalah nun yang menunjukkan sumpah itu sangat amat serius. Dia nggak main-main. Nanti antum lihat nanti dalam surat Al-Hijr, di dalam surat An-Nahl juga demikian. Semua ucapan-ucapan setan itu diikuti dengan sumpah dan taukid. Sangat serius. Gitu. Makanya, Masya Allah, setan begitu luar biasa seriusnya, sementara kita, makanya sering kalahnya di sini lagi. Mari kita lihat apa tafsirnya. La'aq'udanna lahum, artinya apa? Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, ab'adani bisababihi ala tariqil haqq wa sabilin najah wa la udillannahum anha li alla ya'buduk wa la yuwahiduk. Setan mengatakan, saya akan menjauhkan manusia-manusia itu dengan sebab-sebab ala tariqil haq, dari jalan yang lurus, wasabilin najah, dari jalan penuh keselamatan, wala udillannahum anha, dan aku palingkan mereka dari jalan yang benar ini dengan adanya sebab. Nah, sebab-sebab ini yang perlu kita kaji. Itu yang dimaksud dengan talbis.
Napa Pak? Talbis. Apa talbis itu? Perangkap syaitan. Nah, di antara perkara talbis yang paling banyak memakan korban itu adalah talbis yang bermakna al-amani, angan-angan kosong. Itu talbis setan yang banyak memakan korban dari orang-orang ahli ibadah. Insyaallah. Al-amani. Apa al-amani itu? Angan-angan rumangsa dadi wong apik ning gak tau nglakoni barang apik. Gitu loh. Angan-angan kosong. Sementara surga itu bukan dengan angan-angan kosong. Makanya antum lihat, antum baca. Ayo kita baca nanti kisahnya para sahabat, tarikhnya para tabi'in, tarikhnya tabi'ut tabi'in. Kita baca. Setiap kita temukan perkataan-perkataan mereka ketika ditanya, yang diucapkan adalah tentang kejelekannya, yang ditunjukkan kelemahannya, yang ditunjukkan kekurangannya. Tidak ada satupun ulama sunnah yang menyebutkan saya punya kayak gak ada. Subhanallah. Antum baca nanti. Antum baca. Ya, ada seorang ulama mengatakan, wa kaifa najini ala amali, bagaimana saya akan diselamatkan oleh amal-amalku. Ini ulama besar Pak, dinukil dalam kitab situ. Bagaimana aku akan diselamatkan oleh amal-amalku. Sementara inna bainal hasanat was sayyiat, sementara aku berada di antara dua perkara. Kadang-kadang aku baik, kadang-kadang aku buruk. Masya Allah. Enggak sembarangan orang bisa mengatakan demikian. Kita kadang-kadang aja, gimana kabar antum? Alhamdulillah Ustaz, semenjak saya kenal sunnah, ini saya sudah maksum. Dan selamat saya dari dosa-dosa yang luar biasa. Alhamdulillah setelah mengenal sunnah. Ya Allah, ini kalau saya teringat-ingat perkataan ini, ya Allah, iya, malu rasanya. Saya berada di antara dua hal, kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Kita dalam seminggu itu pernah nggak lepas dari salah gitu? Pernah? Seminggu maksum gitu? Pernah nggak? Hah? Allah yarham. Ini Imam Rabi bin Khuwais ketika dikunjungi oleh santrinya, ya Syekh, ya Imam, kaifa asbahta, bagaimana kabarmu pagi ini? Apa jawabnya Imam Rabi bin Husain? Asbahtu dhaif wa madnub, pagi ini aku dalam keadaan lemah dan banyak dosa yang aku lakukan. Ini kalangan tabi'in jamaah sekalian. Kalau kita ditanya gimana? Gimana kabar? Alhamdulillah khair, istiqomah. Insyaallah. Ngalang-ngalai Imam Rabi kita ya. Arba'in Nawawi kon tuku pirang tahun gak tuku-tuku. Bakso ya sampe ini. Ada yang kurang dibaca kita ini, kurang baca, kurang belajar. Nah, terkungkung oleh talbisnya syaitan, ya Allah. Iya. Udah ya, itu makna dari ayat 16. Jadi setan mengatakan, aku akan menjauhkan manusia itu dengan sebab-sebab nanti. Aku hadirkan ke mereka itu. Aku palingkan mereka dari jalan yang benar, aku jauhkan mereka dari jalan yang lurus, aku sesatkan mereka dari keduanya. Supaya apa? Li'alla ya'budu, supaya mereka tidak beribadah kepadamu. Wala yuwahidu, dan supaya mereka tidak mentauhidkan kamu. Lalu selesai sampai di sana, enggak. Setan mengatakan, la'atiyannahum min baini aidihim, aku akan mendatangi mereka dari depan mereka,
wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aimanihim, dan dari sebelah kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan aku halangi mereka dari sebelah kiri mereka. Artinya apa ini, Pak? Hah? Berarti kita tidak bisa dilepaskan dari segala arah. Perangkap-perangkap senti pasang dari seluruh arah. Ya Allah. Sahabat Ali bin Abi Thalhah menafsirkan, dan Ibnu Abbas menafsirkan, yang dimaksud min baini aidihim ini apa? Setan datang menghalangi manusia dari arah depan, itu maksudnya apa? Asyukku bihim fi akhiratihim. Aku jadikan mereka itu ragu-ragu kepada akhirat. Nah, ini termasuk apa? Apa? Godaan setan dari depan. Sebenarnya cukup satu ini saja sudah rusak manusia ini. Ragu kepada akhirat. Menjadikan apa? Ya kita nggak siapkan akhirat. Akhirnya punya keyakinan hidup itu cuma sekali. Nah, itu jadinya nanti. Nah, ini keyakinan yang batil. Keyakinan yang salah. Hidup cuma sekali, akhirat nggak ada. Dibuat ragu-ragu kepada akhirat, itu yang pertama. Itu ujian fitnah dari setan dari depan, ragu kepada akhirat. Akhirnya kalau udah ragu, Pak, tidak ada usaha untuk melakukan amalan-amalan menuju akhirat. Lemes akhirnya amal-amalnya. Coba apa yang menyebabkan kita tidak bergairah melakukan amal soleh? Karena imannya kepada akhirat ini lemah. Itu masalah. Infak eman, sedekah eman, baca Quran males, birrul walidah ini berat, mengunjungi orang sakit berat. Kenapa? Karena keyakinan kepada akhirat kita lemah. Ya. Nanti bisa dilihat materi kajian. Mereka tidak pernah lelah dalam ibadah. Sahabat tidak pernah bosan dalam beribadah, tidak pernah capek dalam beribadah, tidak pernah jemu dalam beribadah. Insya Allah. Ini yang pertama. Adapun wamil khalfihim, kami datangi dari arah belakang mereka. Setan menggoda manusia dari arah belakang. Apa itu? Arghabahum fi dunya. Aku jadikan hati manusia senang kepada dunia. Nah kan, maduk sudah. Akhirat dilupakan, dunia dikejar-kejar. Akhirat dilakukan, diragukan, dunia diimpikan. Dan kita lihat sekarang ini, Masya Allah. Makanya fitnah manusia di akhir zaman yang paling mengerikan itu adalah fitnah syahwat. Apa Pak? Syahwat itu Pak, kalau sudah masuk merasuki ke seseorang, itu akan membentuk karakter lalai. Sifat lalai, kalau sudah lalai, nanti akan menjadi sebab munculnya dan tumbuhnya sifat-sifat nifak. Itu runtut itu Pak. Syahwat melahirkan kelalaian. Kelalaian melahirkan kemunafikan. Kalau sudah tumbuh sifat-sifat munafik, enggan kita melakukan ibadah dan ketaatan. Sehingga disitulah kita menjadi orang-orang yang diusir oleh Allah dari hidayahnya. Insya Allah. Itu dari situ. Syahwat. Itu yang keberapa tadi? Fitnah dari setan yang keberapa? Yang dari belakang. Yang dari kanan. Wa an aimanihim, dan aku fitnah mereka itu, aku goda mereka dari arah kanan. Apa itu? Asbahu alaihim amrodinahum. Mereka lambat di dalam melakukan perintah-perintah agama. Ya, mereka lambat di dalam melakukan ketaatan. Nggak segera, nggak cak-cak, bulet, gelibet.
Apa mana? Makanya kita harus punya ketegasan di dalam manajemen diri. Ya, punya keseriusan di dalam manajemen diri. Waktunya untuk Allah yang mana? Waktu main mana, waktu hiburan mana, waktu keluarga mana, waktu untuk kerabat mana, harus di manajemen. Kalau tidak marat-marit kita, bagaimana seorang muslim hidupnya marat-marit? Tidak tertata. Ada waktu untuk sholat, waktu sholat untuk Allah sudah, jangan diganggu yang lain. HP jangan dibuka sudah. Sudah masuk waktu sholat sih, aneh. Allah yarham. Sudah waktu untuk Allah, sholat waktu untuk Allah sudah. Sampai zikir selesai. Udah jangan sentuh. Oh enggak meledos ya mas. Kok bisa mencelengi ambil WI? Sudah akan dengerin akan itu. Masih WI, astagfirullahaladzim. Ada begitu? Halo? Makanya gak dimenangkan oleh kayak begini kita menyepilih. Allah memanggil kita abaikan. Adzan itu suara panggilan dari mana? Dari mana? Kalau kita manggil istri gak direken rasanya biasa. Kita manggil istri, dengar panggilan tapi gak direken. Gimana? Ini panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika memanggil Allah, Allah gak ngereken kita. Dan kayak begini loh. Malah di sebagian kaum muslimin, Masya Allah, sekolah Islam yang notabene Quran hadis sekolahnya. Saya dapat undangan, Ustaz, mohon kehadiran untuk bisa mengisi kajian-kajian para asatidz di sini. Jam berapa mulainya? Jam 11. Lah sholat zuhurnya nanti biasanya jam 1. Kenapa gak dimajukan? Enggak Ustaz, biasanya. Jangan dibiasakan. Makanya akhirnya anak-anak hasil dari sekolah ini hancur sholatnya, berantakan. Kenapa? Karena sekolahnya demikian. Makanya kita nggak ditolong oleh Allah karena ini, Pak. Kita teledor di dalam masalah ibadah. Kita abaikan hal-hal yang wajib. Ya, saya belajar di rumah pun begitu. Anak-anak lagi main, apapun hasilnya kita serukan. Nah, suara adzan, ayo adzan, jangan ada bicara, dengerin adzan dulu. Di rumah kita biasakan demikian, walaupun hasilnya belum maksimal. Tapi kita kenalkan anak-anak kita dengan adzan itu. Nah kalau jenengan sudah menginstruksi, nah ayo adzan, ya HP-mu tekeen dulu Pak. Enggak anak, ayo adzan, sambil, wia. Enggak nyambung ini makanya. Dan di masjid-masjid kaum muslimin masih saya lihat demikian. Ketika kita ngaji habis maghrib gitu ya, dah adzan dulu satu, oke adzan selesai. Begitu adzan, yang lain sudah mengambil harta benda karun ini. Oh, buka WA, Masya Allah, lupa lagi kita. Tolong diingat-ingat ini. Ya, ada waktu untuk Allah. Sudah jangan diganggu yang lain. Ya, diistimewakan waktu untuk Allah. Ya, diistimewakan waktu untuk Allah. Bon. Jadi yang ketiga, setan masuk melalui sebelah kanan dengan cara apa? Asbahu alaihim amrohu dinahu. Memperlambat ibadah mereka dalam agama ini. Diperlambat. Makanya turunnya ayat surat Al-Hadid. Coba kita buka. Jam berapa nih jamaah? Sana kok menengah ya? 9:30 ya. Nah, ayo kita buka surat Al-Hadid surat 57. Surat 57 ayat 16. Ayat 16. Nah, turunnya ayat ayatnya sahabat Ibnu Mas'ud itu ayat yang paling keras kepada para sahabat. Ya, Allah mengatakan alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Ya, belum tibakah waktunya? Belum tibakah saatnya? Artinya apa yang kalian tunggu? Ya, bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah,
dan mematuhi kebenaran yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Apa yang mereka tunggu? Apa kata sahabat Abdullah ibn Mas'ud? Ayat ini diturunkan pada saat usia keislaman kami 4 tahun. Saya ulangi, kata sahabat Abdullah ibn Mas'ud mengatakan ayat ini diturunkan itu pada saat usia keislaman kami masuk 4 tahun. Kenapa ayat ini turun? Ayat ini teguran keras bagi para sahabat. Kenapa? Pada waktu itu para sahabat itu berlambat-lambat untuk taat ini. Kenapa berlambat-lambat ini kenapa? Apa? Lesu gitu loh, lesu. Mau buka baca Quran aja lemari dibuka sih, tolak. Denger. Gak cerdas belas loh baca. Waktunya baca Quran buka, blek Quran ambil buka baca sudah. HP ini mau coba Quran, mau coba keiringan sampean. Ini ngalang-ngalang istri yang kedua ini. Paham ini kan? Bila baca Quran, sinar tung dibuka. Ya, pisah, ya. Tolak proyeknya. Jangan tolak baik. Ya, talak 2 gitu loh. Baca Quran jangan disentuh, jangan dibaca Quran. Makanya kemarin sudah sampaikan, ayo kita bangun seteman kita. Subuh sebelum baca Quran, zikir pagi petang jangan sentuh Quran. Habis sudah sepakat kita. Di manajemen, ditekati, ditaati bagus dan jalan. Ada perubahan di sini. Kalau nggak begitu komitmennya nggak akan jalan. Kuatul azimah yang paling mendasar, kuat tekad kita yang paling dasar. Ya, makanya ayat ini diturunkan itu ketika para sahabat itu terkesan apa? Lambat di dalam menjalankan perintah Allah. Maka turun ayat ini. Apa? Kalian ini orang-orang yang dijadikan percontohan oleh Allah Ta'ala. Sahabat itu orang-orang pertama yang akan dilihat oleh kaum-kaum yang akan datang. Bagaimana orang yang akan dicontohkan seperti ini jadinya. Ya, makanya kalau anak-anak kita berlambat-lambat, agak gelewer, agak molor, ya jangan disalahkan. Jangan disalahkan. Ya. Malah dana disuruh kemana itu ketip tok. Sampai ibu-ibunya stres itu. Ya mau Ustaz anak kongkon ketip tok. Akhirnya kalau melak ketip bisa. Allah. Bon. Yang terakhir wa ansyama ilihim. Dan aku akan datang kepada mereka dari sebelah kiri mereka. Apa itu namanya? Asyhalahumul ma'as. Begitu cepat dan semangat melakukan hal-hal yang maksiat. Jadi nafsunya dihasung, nafsunya dimotivasi untuk semangat dan begitu cepat melakukan hal-hal yang salah. Itu termasuk apa? Talbisul iblis. Nah jamaah sekalian, kita lihat kayak begini setan di dalam berupaya untuk menjerumuskan kita dari jalan Allah Ta'ala. Semoga Allah menyelamatkan kita semua. Yang keenam, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis tersebut adalah bagaimana seorang muslim agar selalu dijaga oleh Allah dan selalu di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim agar selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan agar selamat dari talbisul iblis. Agar selamat dari perangkap-perangkapnya syaitan. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, hendaknya kita senantiasa bertawud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita bertawud kepada Allah Subhanahu, berlindung kepada Allah. Setiap ada perasaan tidak enak, perasaan males,
perasaan lemah di dalam ibadah, perasaan condong kepada yang tidak baik, segera bertawud kepada Allah berdasarkan firman Allah surat 7 ayat 200. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat tersebut, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim. Iya. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kemudian yang kedua adalah melazimi tilawatil Quran wa zikrillah. Yang kedua, melazimi tilawatil Quran. Ya, melazimi bacaan-bacaan Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Quran sebagai sarana pengusir syaitan. Ya, makanya kita jadikan sebagai tilawah kebanggaan kita. Kita jadikan bacaan prioritas kita. Ya, tilawatil Quran wa zikrullah. Ini yang kedua. Yang ketiga, agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan Allah dari tipu daya syaitan adalah mengikhlaskan dalam setiap amal. Mengikhlaskan dalam setiap amal. Setiap perbuatan, setiap ibadah, setiap aktivitas kita ikhlaskan. Maka keikhlasan seseorang di dalam berislamnya menjadi penghalang bagi syaitan untuk merusaknya. Allah sebutkan di dalam surat 15. Surat 15 Al-Hijr ayat 39 dan ayat 40. Ayat 39 dan ayat 40. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iya. Dia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Masya Allah. Ini janji setan pada ayat 39. Wahai Rabb, dengan sebab engkau menyesatkan aku hias-hiasi ya perbuatan buruk pada manusia supaya mereka menganggap baik di muka bumi ini. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan aku akan sesatkan mereka semua kecuali di antara hamba-hambamu yang ikhlas. Nih, maka orang-orang yang ikhlas tidak tersentuh oleh talbisul, nggak mempan dengan talbisul iblis ini. Ini langkah yang ketiga agar kita dijaga oleh Allah dari syaitan. Yang keempat, agar kita dijaga oleh Allah dari syaitan adalah meningkatkan kualitas iman. Akidah kita dijaga, keyakinan kita diperhatikan, diramut. Ya, jangan biarkan iman ini melemah kemudian tidak tanggap dengan iman apa? Lemahnya iman ini. Jangan sampai kita nggak tanggap. Ya, jangan sampai kita nggak tahu. Makanya Syekh Salim Id Al-Hilal ketika mensyarah hadis tentang Abu Bakar yang berziarah ke rumah sahabat Hamdalah, yang Hamdalah dan Abu Bakar kemudian mengatakan kami sudah menjadi munafik, itu Syekh Salim ketika mensyarah hadis ini apa? Yajibu 'alal mu'min an yuraqiba qalbahu. Wajib bagi seorang muslim untuk mengawasi keadaan hatinya. Hatiku dalam keadaan apa ini? Pagi ini semangat nggak ibadah, malam ini bergairah nggak ibadah, hari ini semangat nggak untuk taat. Itu diperhatikan, diawasi kata beliau. Kenapa? Ini kewajiban paling besar seorang mukmin.
mengawasi kondisi hatinya. Masya Allah. Oleh karena itu ini termasuk di dalamnya. Ini termasuk di dalamnya. Maka setan berjanji akan menyesatkan semua manusia kecuali orang-orang yang ikhlas. Makanya sekarang iman. Maka iman kita perlu dipelihara. Iman kita diramut, iman kita dikuatkan, iman kita dibangun. Jangan sampai mengalami futur. Kenapa? Karena iman yang kuat akan menjadi penghalang setan untuk merusaknya. Kita lihat surat 15 ayat 42. Surat 15 ayat berapa tadi? 42. Iya. Inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Iya. Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat. Masya Allah. Iblis tidak akan mampu, kekuasaan iblis tidak akan bisa menyentuh orang-orang yang beriman kecuali orang-orang yang mengikuti iblis. Surat 16 ayat 99 sampai 100. Innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Iya. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman bertawakal pada Tuhan. Pengaruhnya hanya terhadap orang yang menjadikan pemimpin dan terhadap orang yang mempersekutukan dengan Allah. Ini termasuk bagian sarana-sarana yang bisa menolak sihir, Pak. 6 poin ini tadi. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang tahan pukul dari sihir, lakukan 6 hal ini. Lakukan berapa tadi? Berapa? 4. Tapi antum gak usah nantang-nantang. Hai tukang sihir, gak usah gitu. Nanti tekan mak lampir sama. Yang kelima, agar kita selamat dari talbisul iblis apa? Ta'rif, mengenal, mengetahui, memahami. Apa itu? Talbisul iblis, mengenal tentang tipu daya iblis. Jadi kalau kita bertahun saja nggak kenal jenis-jenisnya bahaya. Maka ada kitab yang sangat bagus untuk kita baca. Kitab itu bernama apa? Talbisul Iblis, perangkap iblis. Ya, yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah. Itu sangat bagus kitabnya, bisa dibeli. Faedah terakhir dari hadis ini adalah apa? Faedah yang ketujuh. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah berkuasa. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Iya, Allah berkuasa atas segala sesuatu. Allah sang penguasa yang mematikan, yang menghidupkan, yang membuat orang menangis dan membuat orang tertawa. Itu bukan kita sendiri, Pak. Ya Allah, nggak sadar kita itu. Sekedar bisa senyum itu atas izin Allah. Kita bisa senang bergembira itu nikmat Allah. Allah sebutkan hal ini di dalam surat 53. Mari kita buka. Ini kita lupakan ini, Masya Allah. Kita lupakan. Ya surat 53, surat An-Najm 43-44.
An-Najm ayat 43 ayat 44. Wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya. Iya. Dan sesungguhnya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Masya Allah. Dan sesungguhnya dialah yang mematikan dan menghidupkan. Ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun gerak kita, tidak ada satupun langkah kita, kecuali semuanya itu adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menunjukkan tentang betapa dahsyatnya kekuasaan Allah dan betapa lemahnya kita sebagai manusia. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini 7 pelajaran yang bisa kita pelajari dari faidah hadis doa apa tadi? Ketika hendak tidur dan doa setelah bangun tidur. Ada faidah yang sangat luar biasa di sini. Ada 7 pelajaran. Saya murojaah lagi, barangkali ada yang belum tercatat bagi antum. Faidah yang pertama, hadis ini memberikan perhatian Nabi dan kasih sayang Nabi kepada umatnya. Yang begitu besar, beliau mengharapkan kebaikan dan keselamatan bagi umatnya. Kemudian pelajaran yang kedua adalah hadis ini menunjukkan tentang kesempurnaan dan keindahan Islam. Kemudian pelajaran yang ketiga, salah satu keutamaan zikir adalah orang yang banyak berzikir akan mendapatkan penjagaan dari Allah. Pelajaran yang keempat, bahwa permusuhan setan kepada manusia itu sangat amat dahsyat, sehingga sampai dalam kondisi tidur pun tidak dibiarkan oleh setan lepas dari ancamannya. Kemudian pelajaran yang kelima, program terbesar setan adalah menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Kemudian pelajaran yang keenam, agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita melakukan 5 hal. Yang pertama, berlindung kepada Allah. Yang kedua, melazimi tilawah dan zikir. Yang ketiga, mengikhlaskan setiap amal. Yang keempat, meningkatkan kualitas iman. Yang kelima, memahami dan mengetahui tentang talbisul iblis. Sedangkan pelajaran yang ketujuh, bahwa Allah penguasa dalam segala sesuatu. Ini pelajaran yang bisa kita kaji pagi ini. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan tempat ini menjadi tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga ini menjadi amal soleh bagi pemiliknya, dan semoga kita yang hadir di tempat ini termasuk orang-orang yang mendapatkan doa dan sholawatnya para malaikat. Dan semoga langkah-langkah kita ke tempat ini, semoga sebagaimana telah dijelaskan oleh Nabi, dimudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian kita pagi ini, kurang lebih mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.